Hai teman-teman semuanya, kembali lagi sama gua Raka di channel ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan gue ingetin jangan lupa buat kalian jaga kesehatan juga. Dan ya pembahasan kita kali ini cukup serius, yaitu tentang pandemi. Tapi di sini gua nggak akan bahas tentang COVID-19. Karena di episode kali ini itu, kenapa gua ngangkat tema pembahasan pandemi ini itu, karena gua mau bahas pandemi ini jauh lebih menyeluruh lagi. Gue bakal usahain buat bahas materi ini itu sesingkat dan sejelas mungkin, supaya durasinya juga nggak terlalu panjang, jadi kalian juga nontonnya nggak akan terlalu lama dan nggak akan terlalu bosen juga buat nyimak materinya dari awal sampai akhir gitu. Jadi yang perlu kita tahu pertama adalah pandemi itu apa sih, ya kan? Jadi dari sumber yang gue baca dari Wikipedia, pandemi adalah wabah penyakit yang telah menyebar di wilayah yang luas, bahkan di seluruh dunia, yang mempengaruhi sejumlah besar orang. Dan faktanya, emang banyak pandemi yang jauh lebih parah dibandingkan COVID-19 saat ini. Dan gue udah ngambil beberapa contoh di sini, yaitu diantaranya yang pertama adalah wabah Athena yang terjadi sekitar tahun 430 sampai dengan 426 sebelum Masehi. Jadi, selama perang Peloponnesia, ada demam, yaitu demam tifoid. Demam tifoid ini menewaskan sekiranya seperempat pasukan Athena, bahkan seperempat populasi juga saat itu. Penyakit ini juga secara fatal itu melemahkan dominasi Athena pada saat itu. Tapi, virulensi penyakit ini itu mencegah penyebarannya yang jauh lebih luas. Dengan cara membunuh tuan rumahnya pada tingkat yang jauh lebih cepat dibandingkan apa yang mereka sebarkan. Dan penyebab pasti dari wabah ini juga belum diketahui selama bertahun-tahun, hingga akhirnya pada tahun 2006, para peneliti dari Universitas Athena menganalisis gigi yang ditemukan pada kuburan massal. Dan akhirnya mereka mengkonfirmasi keberadaan bakteri yang bertanggung jawab untuk wabah ini adalah tipes. Yang kedua ini yaitu kematian hitam atau lebih sering kita kenal dengan nama Black Death. Dan wabah ini itu terjadi sekitar tahun 1331 sampai tahun 1353. Jumlah total kematiannya itu di seluruh dunia diperkirakan 75 sampai dengan 200 juta orang pada saat itu. Dan 800 tahun setelah wabah terakhir, wabah ini itu kembali lagi ke Eropa yang dimulai dari Asia. Kemudian penyakit ini mencapai ke Mediterania dan Eropa Barat itu pada tahun 1348. Dan saat itu sekiranya kurang lebih membunuh 20 sampai dengan 30 juta orang hanya dalam waktu 6 tahun. Dan yang ketiga ini yaitu pandemi flu yang terjadi pada tahun 1918 sampai tahun 1920. Jadi dari yang gue baca, pandemi ini itu menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang di Pulau Pasifik yang terpencil dan di Kutub Utara juga. Dan pandemi ini juga mengakibatkan kematian hingga 20 sampai dengan 100 juta orang. Jadi sebenarnya jauh ke belakang, wabah kayak gini tuh bahkan jauh lebih parah dibandingkan dengan COVID-19 saat ini. WHO sendiri sampai menyebutkan ada 6 tahap, yaitu untuk menggambarkan proses di mana virus ini baru bergerak ke infeksi pertama sampai dengan hingga bisa dikatakan pandemi gitu kan. Dan juga ini itu dimulai ketika sebagian besar hewan itu mulai terinfeksi virus dan kemudian beberapa kasus di mana hewan menginfeksi manusia. Dan tahap berikutnya yaitu virus ini mulai ditularkan antara manusia ke manusia lain dan juga berakhir di tahap ketiga yaitu infeksi pada manusia ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Bahkan pada bulan Februari lalu, seorang juru bicara WHO itu mengklarifikasi bahwa tidak ada kategori resmi untuk pandemi ini. Dan juga dalam konferensi pers pada tahun 2009 lalu tentang pandemi influenza, Dr. Keiji Fukuda, asisten direktur jenderal untuk sementara keamanan kesehatan dan lingkungan WHO, mengatakan cara mudah untuk memikirkan pandemi adalah dengan mengatakan pandemi adalah wabah global. Lalu mungkin kita bertanya pada diri kita sendiri, apa itu wabah global, ya kan? Wabah global berarti wabah yang bisa melihat kedua penyebaran agen dan kemudian kita melihat aktivitas penyakit selain penyebaran virus juga. Dan sebenarnya ada strategi dasar dalam pengendalian wabah, yaitu dengan cara penahanan dan mitigasi. Pengendalian ini tuh bisa dilakukan ketika tahap awal wabah, termasuk pelacakan kontak, mengisolasi individu yang terinfeksi, dan juga intervensi kesehatan masyarakat lainnya pada pengendalian infeksi dan penanggulangan seperti vaksinasi mungkin apabila ada, ya kan?
Ketika semuanya menjadi jelas bahwa tidak mungkin lagi menahan penyebaran penyakit, manajemen kemudian bisa beralih ke tahap mitigasi, di mana langkah-langkah ini itu diambil untuk memperlambat penyebaran penyakit dan mengurangi dampak terhadap masyarakat dan juga dampak terhadap sistem perawatan kesehatan. Kenyataannya, tindakan penahanan dan mitigasi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Tujuan dari mitigasi yaitu kan termasuk menunda dan mengurangi beban puncak pada perawatan kesehatan, atau bisa kita bilang dengan meratakan kurva dan mengurangi keseluruhan kasus pada dampak kesehatan. Selain itu, peningkatan yang semakin besar dalam kapasitas perawatan kesehatan, seperti dengan meningkatkan jumlah tempat tidur, personel, dan peralatan, membantu memenuhi peningkatan permintaan. Bagian penting dari pengelolaan wabah penyakit menular yaitu berusaha menurunkan puncak epidemi itu sendiri, yang dikenal mungkin sebagai dengan meratakan kurva epidemi. Ini itu membantu mengurangi resiko layanan kesehatan kewalahan dan menyediakan lebih banyak waktu untuk pengembangan vaksin dan pengobatan. Lagi pula, intervensi non-farmasi dapat diambil untuk mengelola wabah. Dalam pandemi flu contohnya, tindakan ini dapat mencakup tindakan pencegahan pribadi seperti menjaga kebersihan tangan, memakai masker wajah, dan karantina diri sendiri. Langkah-langkah komunitas yang bertujuan menjauhkan sosial, seperti menutup sekolah dan membatalkan pertemuan massal. Dan juga pelibatan masyarakat untuk mendorong penerimaan dan partisipasi dalam intervensi semacam ini. Langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kebersihan lingkungan juga itu diperlukan, karena dalam menjaga kesehatan itu bisa dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Oke, sekarang kita udah sampai di ujung pembahasan, karena durasinya juga udah terlalu lama mungkin ya. Jadi mungkin kita akhiri pembahasan kali ini tentang pandemi. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan pembahasan pada podcast kali ini. Dan gua harap juga kalian tetap jaga kesehatan kalian, kalian tetap jaga kebersihan kalian. Dan sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Gua Raka, bye.